Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik, selamat berjumpa kembali di dalam ibadah hari Minggu saat ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Di minggu ini kita juga akan memulai rangkaian Bulan Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Kiranya ibadah kita saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberitaan firman pada ibadah ini dilayani oleh Pendeta Nova El Manahampi. Melalui ibadah ini kita diajak untuk menghayati tema Yesus sebagai Kepala. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan adik-adik dapat mengikuti atau menyesuaikan ajakan berdiri atau duduk dalam tata ibadah ini, atau dapat disesuaikan dengan keadaan. Saat kita berdoa, merenung dan mungkin bertanya kepada Tuhan, kapan situasi sulit ini akan berlalu? Maka sebenarnya di saat itulah kita sedang menaruh kepercayaan seutuhnya pada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Saat mengingat indahnya persekutuan yang dianugerahkan Tuhan, kita merindu dan kembali bertanya, kapan kita dapat berkumpul kembali dalam persekutuan di gereja? Maka sebenarnya di saat itulah, tanpa disadari, jiwa kita merindukan suasana saling menguatkan di tengah persekutuan bersama Sang Kepala Gereja. Saat di telinga kembali terngiang hiruk-pikuk pelayanan di tengah persekutuan, lalu hati yang penuh tanya lagi-lagi bergumam, apa yang dapat kami lakukan di masa-masa seperti ini untuk tetap melayani dan bersaksi tentang kehadiran Tuhan? Maka sebenarnya di saat itulah jiwa kita sedang tergerak untuk melayani Sang Sumber Berkat lewat pelayanan dan kesaksian bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Saat ini ketika kita memasuki bulan Pelkes GPIB, mari merenungkan lebih dalam apakah kehadiran kita sebagai gereja di tengah masa pandemi COVID-19 ini telah sungguh-sungguh membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar, atau ternyata kita masih terlalu sibuk memikirkan urusan pribadi ketimbang membuka mata dan melihat keluar untuk semakin melayani dan bersaksi tentang Sang Pemilik kehidupan. Umat Tuhan, marilah berdiri. Kita bersama-sama menghadap Tuhan dengan hati bersyukur, penuh sukacita, memasuki hadirat-Nya. Mari kita menyanyikan pujian bagi kemuliaan nama-Nya. Ibu
Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Dan menyertaimu juga. Amin. Umat Tuhan, dengarlah nats pembimbing yang tertulis dalam Efesus pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Umat Tuhan, dengan kerendahan hati, marilah mengaku dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Dalam kerapuhan, kami tersungkur di bawah kaki salib-Mu, ya Tuhan. Bersahati menggumuli keadaan kami di saat ini. Ketika beragam kerinduan bergejolak dalam hati nurani, kerinduan agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu, kehausan akan indahnya persekutuan di tengah gereja-Mu, bahkan kerapuhan dalam berpikir tentang apa yang harus dilakukan agar dalam situasi seperti ini pun ada banyak jiwa-jiwa yang tetap merasakan pertolongan-Mu. Dalam keterbatasan, kami bersujud mohon pengampunan-Mu, ya Tuhan. Jika dalam masa-masa ini menyurutkan niat kami untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikan-Mu, ketika kami terlalu khawatir sehingga hanya memikirkan keselamatan pribadi, bahkan hal paling sederhana untuk mendoakan mereka yang dalam pergumulan pun sampai terlupakan. Semua hanya karena ketakutan dan kekhawatiran kami. Dan dalam kelemahan kami mengakui, ya Tuhan, saat ada di masa di mana kami diizinkan untuk bersekutu dalam ruang lingkup keluarga, kami pun lalai. Kekhawatiran membuat kami hanya mementingkan diri sendiri. Kami lupa bahwa Engkaulah Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Ampunilah kami, ya Tuhan.
satu rasa. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22 yang menyatakan, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murni ke jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Umat Allah yang terkasih, mari kita berdoa mohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, diamilah hati dan pikiran kami ketika kami membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami, sehingga kami boleh memahami, mengerti kekayaan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kami boleh bersyukur. Amin. Umat, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab Efesus pasal 1 ayatnya yang ketiga hingga 14 yang menyatakan, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya, sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu
bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu ini. Jemaat di rumah tetap ada dalam sukacita dan juga sehat-sehat selalu. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita pernah mendengar syair lagu yang mengatakan begini: Ku mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, syair lagu ini mengantar kita untuk memahami perikop bacaan kita pada saat ini. Bacaan kita bertemakan tentang berada di dalam Yesus. Yesus adalah kepala, Yesus adalah pemimpin umat. Sehingga bacaan kita, Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus untuk tetap mereka setia kepada Yesus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, surat Efesus ditulis di dalam penjara oleh Rasul Paulus. Dan surat ini ditujukan kepada orang-orang Kristen non-Yahudi. Perlu kita renungkan, refleksikan bersama latar belakang dari bacaan kita. Kita melihat ada bayang-bayang perpecahan dalam kehidupan jemaat Korintus karena sikap orang-orang Kristen Yahudi yang cenderung memaksakan orang-orang non-Yahudi untuk tunduk di bawah hukum Taurat bila mereka mau menjadi Kristen. Dengan kata lain bahwa jika mereka mau selamat, mereka harus tunduk pada hukum Taurat. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus menegaskan dalam bacaan kita pada hari ini, kita melihat ada beberapa poin penting yang kita renungkan bersama. Yang pertama adalah Paulus mengingatkan jemaat Korintus, baik yang non-Yahudi ataupun yang Yahudi, ya, karena Yesus, maka sudah direncanakan dari semula atau dari dahulu kala Allah memilih suatu umat yang kudus, suatu umat yang tidak bercacat atau tidak bercela dalam ayat 4 dari bacaan kita. Artinya bukan karena mentaati hukum Taurat, tetapi karena Yesus, umat itu diselamatkan karena Yesus, umat itu dipilih. Tentunya umat yang tidak bercacat dan tidak bercela. Yang kedua yang kita pahami melalui perenungan firman Tuhan adalah karena Yesus, umat Tuhan ditebus. Karena Yesus, umat mengalami pengampunan dosa. Dalam ayat yang ke-7 dari bacaan kita. Yang ketiga yang kita mau refleksikan bersama adalah karena Yesus, umat dibimbing oleh kuasa Roh Kudus sehingga umat Tuhan mampu menjalani kehidupan. Di dalam ayat yang ke-13 dalam bacaan kita. Hal yang keempat yang kita pahami adalah
bahwa karena Yesus, umat Tuhan atau persekutuan orang percaya menerima bagian penuh dari kerajaan Allah. Atau dengan kata lain keselamatan yang dari Tuhan. Itu semua karena Yesus, bukan karena mentaati hukum Taurat. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berada di dalam Tuhan Yesus, tentunya kita memahami bahwa kita juga terserap ke dalam dasar dan juga kepala. Artinya dasar dan kepala gereja adalah Yesus Kristus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita belajar memahami perikop bacaan kita, bukan hanya kehidupan ritual saja, tetapi kehidupan yang aktual itu yang harus dibangun dalam kehidupan persekutuan kita. Belajar dari Yesus, belajar dari karya-karya Yesus, di mana sebagai pemimpin, sebagai kepala, kita diingatkan bahwa Yesus dengan karya-karyanya luar biasa menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan maut. Penebusan Tuhan Yesus adalah karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan manusia. Penebusan Yesus yang kita pahami adalah karya Allah yang mengangkat manusia menjadi ciptaan yang baru. Artinya yang lama sudah berlalu, kita pahami kehidupan yang baru, kehidupan di dalam Kristus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita memasuki tatanan baru, new normal. Sebuah standar yang baru, cara pandang atau kebiasaan yang baru, bahkan gaya hidup yang baru. Melalui pandemi COVID-19, kita merenungkan dan merefleksikan, bahkan menyadari bahwa ada sesuatu yang kita buat di luar yang normal, yang seharusnya. Misalnya kalau kita pahami gereja itu kan bukan gedung, tetapi gereja itu adalah orang-orang yang ada di dalamnya. Tetapi tidak sedikit kita melihat ada banyak gedung-gedung gereja dibangun dengan besar, dengan megah, dengan mewah. Tetapi kita melihat ada banyak juga jemaat umat yang terpecah belah. Artinya ini sebenarnya persekutuan yang abnormal. Jadi kondisi luar biasa atau kondisi abnormal karena COVID mengingatkan kita kembali bahwa saat bersama dengan keluarga, kita beribadah di rumah, kita juga mengalami ibadah yang seharusnya. Persekutuan umat yang terjadi di dalam kehidupan keluarga. Kalau kita renungkan dan refleksikan sejak pencurahan Roh Kudus di masa jemaat mula-mula, artinya ketika kita meyakini bahwa kuasa Roh Kudus itu senantiasa memberikan kita semangat yang baru ketika menghadapi situasi new normal saat ini. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan umat yang dimulai dalam keluarga itu memperlihatkan bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan pribadi, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan umat atau persekutuan. Demikian juga pelayanan diakonia. Jadi pelayanan diakonia itu bukan hanya semata-mata program gerejawi, tetapi pelayanan diakonia itu adalah gaya hidup orang percaya, gaya hidup orang beriman. Meskipun ada tekanan, ada kesulitan hidup, tetapi kita melihat bahwa pelayanan diakonia disambut dengan baik. Pelayanan diakonia harus menjadi gaya hidup orang-orang percaya saat ini. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita meyakini akan firman Tuhan, ketika kita berada dalam Yesus, ketika kita bersama dengan Yesus, kasih-Nya yang luar biasa
yang senantiasa menuntun kehidupan saudara dan saya untuk terus membangun kehidupan yang senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Artinya spiritualitas yang harus senantiasa dibangun dalam kehidupan orang percaya. Yang kedua adalah bagaimana kita terus hidup atau menampilkan gaya hidup berdiakonia ketika kita menghadapi situasi pandemi ataupun juga mempersiapkan new normal nantinya. Artinya mari kita terus saling melayani, kita terus bersaksi dalam kehidupan ini. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan juga mengingatkan kita, mengajak kita untuk tetap senantiasa mau hidup di dalam Kristus. Ketika kita berada di dalam Yesus, kita juga harus mewujudkan kasih-Nya itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saat ini kita akan mempersiapkan new normal, ya. Tentunya kita harus juga mematuhi aturan-aturan pemerintah, protokol dari pemerintah, protokol kesehatan, seperti memakai masker, kemudian social distancing, ya. Itu juga harus, ya, kita taati dan patuhi. Sehingga kita benar-benar meyakini akan firman Tuhan, bahwa ketika kita berada dalam Yesus, kita harus mewujudkan itu semua dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terlebih khusus dalam rangka kita mengingat bulan pelayanan dan kesaksian, bulan Pelkes GPIB, kita juga diingatkan untuk saling berbagi, ya, meskipun dalam situasi pandemik saat ini. Mari kita juga terus menghidupkan pelayanan kasih dalam bentuk, ya, kita boleh care dan peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, atau juga care atau peduli dengan orang-orang yang saat ini menghadapi berbagai macam beban dan juga kesulitan. Itulah tugas kita bersama. Di bulan Pelkes GPIB ini kita bergandengan tangan, terus mewujudkan pelayanan kasih, terus mewujudkan kesaksian kita, terus mewujudkan persekutuan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati. Amin. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Umat Tuhan, mari berdiri bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dengan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memberkati kami, supaya firman yang kami boleh renungkan bersama menjadi berkat, sehingga kami juga siap melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan,
Kami berdoa untuk gereja-gereja di seluruh muka bumi ini dalam visi misi, terlebih khusus dalam pelayanan, kesaksian, persekutuan mereka. Tuhan juga memberkati. Secara khusus kami berdoa untuk gereja kami GPIB, Tuhan memberkati. Terlebih khusus fungsionaris Majelis Sinode, Tuhan berkati, sehingga Tuhan tetap pakai mereka sebagai pimpinan yang senantiasa mendatangkan sukacita bagi kehidupan warga jemaat. Terlebih khusus juga setiap keputusan dan kebijakan, biar itu menjadi langkah-langkah awal untuk kami semua sebagai warga jemaat, baik di tingkat lokal, untuk terus senantiasa diberkati dalam melaksanakan semua apapun yang menjadi sikap dan keputusan GPIB saat ini, terlebih khusus untuk situasi yang kami saat ini persiapkan, yaitu persiapan new normal. Biar juga Tuhan memberkati, dan kami doakan kiranya GPIB juga Tuhan senantiasa memberkati secara khusus apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan GPIB atau gereja kami, biar Tuhan senantiasa memberikan solusi yang terbaik. Terima kasih Tuhan. Kami doakan juga untuk gereja kami GPIB Eklesia, Tuhan memberkati. Secara khusus kami doakan untuk warga jemaat yang sakit, yang saat ini berada di rumah sakit dalam proses pemulihan, biar Tuhan jamah dan berkati, dan Tuhan sembuhkan mereka. Warga jemaat yang sakit di rumah, Tuhan juga angkat sakit penyakit mereka, dan Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang saat ini dilaksanakan di rumah, biar juga Tuhan memberkati, baik itu ibadah-ibadah. Tuhan juga memberkati warga jemaat, biarlah semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan semakin hari juga ada penguatan lewat ibadah-ibadah yang saat ini dilaksanakan di rumah. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan untuk semua warga jemaat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk kehidupan kami, khususnya para pelayan-Mu, para hamba-hamba Tuhan, biar juga Tuhan memberkati para pendeta, juga vikaris, biar semakin hari juga semakin diberkati dalam pelayanan. Kami juga berdoa untuk persiapan new normal nanti, biarlah Tuhan persiapkan kami dengan baik, sehingga apapun yang kami boleh lakukan nantinya dalam situasi kondisi new normal, kami tetap senantiasa mentaati protokol kesehatan yang sudah saat ini juga boleh kami taati. Apapun yang dilakukan oleh pemerintah, biar juga Tuhan senantiasa menghadirkan sukacita bagi kami, sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati juga seluruh jemaat yang saat ini beribadah di rumah, biar kami juga beroleh sukacita, dan kami beroleh juga damai sejahtera, sehingga kami juga boleh diutus dalam kehidupan kami hari lepas hari untuk tetap terus bersaksi dan melayani. Secara khusus dalam rangka bulan Pelkes GPIB, biar kami terus senantiasa diberkati, boleh melayani dengan penuh kesehatian, kebersamaan. Terlebih khusus juga kami terus dipakai Tuhan di dalam pelayanan kami bagi mereka-mereka yang saat ini hidup dalam kekurangan, saat ini juga mereka-mereka yang mengalami penderitaan karena pekerjaan mereka. Mungkin saat ini ada yang dirumahkan, yang di PHK, biar juga Tuhan tetap memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya hanya dengan kekuatan Tuhan Engkau memberkati kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna, kiranya juga Tuhan yang menyempurnakan setiap doa dan permohonan kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan
Dalam ketulusan, kejujuran, dan dengan kerendahan hati, marilah memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekaligus kesediaan kita memberi diri untuk terus melayani dan bersaksi tentang kebaikannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan melalui transfer bank atau dikumpulkan melalui amplop keluarga yang dapat diberikan pada waktu-waktu tertentu. Tuhan memberkati persembahan kita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Umat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur bersama-sama. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Berkat dan penyertaan-Mu yang tak pernah berhenti, memampukan kami memberikan persembahan sukarela ini. Kiranya Engkau berkenan memberkati sehingga persembahan ini dapat dipakai untuk kepentingan pelayanan dan kasih. Berikanlah kami hikmat sehingga kami tetap sedia untuk melayani dan bersaksi dalam kehidupan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Umat Tuhan, silakan berdiri. Kembalilah dalam keseharianmu. Bulatkan hati dan tekad. Sedialah untuk melayani dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Kristus memanggil diriku, juga memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu Bersama Yesus kita terus bersaksi dan melayani. Tuhan memberkati.